Kebaktian kita berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Silahkan duduk. Jemaat Tuhan yang kasih, minggu ini kita memasuki apa yang disebut Minggu Paskah kelima. Minggu kelima sesudah Paskah. Minggu-minggu ini akan berlanjut sampai 7 minggu. Dan pada minggu berikutnya kita akan tiba pada perayaan Pentakosta, puncak dari kalender gerejawi. Nah, minggu-minggu ini semua pemberitaan leksionari mempersiapkan kita untuk merayakan Pentakosta nanti. Kiranya kita menyimak perenungan-perenungan yang disajikan. Mari kita memuliakan Tuhan dengan menyanyikan "Kau perkasa, ku lemah". Bila ku tenggelam
Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, baik kepala maupun hati kita, mengaku dosa-dosa kita, kekeliruan kita, kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami menyongsong Engkau dalam rumah-Mu Tuhan. Kami mengingat betapa Tuhan baik, betapa Tuhan bijak, betapa Tuhan pemelihara, betapa Tuhan mengasihi kami. Tetapi sambil mengingat semua hal yang indah dari Tuhan, kami juga mengingat begitu banyak hal yang tak baik dari diri kami. Sering kami merasa diri setia kepada Tuhan, padahal tidak. Sering kami merasa kuat dalam Tuhan, padahal kami lemah. Sering kami merasa kami telah melakukan hal-hal yang benar, percaya hal-hal yang benar, tapi ternyata sering kedapatan kami toh penuh dengan kekurangan. Kami merasa ada di jalan Tuhan, tapi sering mendapati diri berada di luar jalan Tuhan. Kami sering merasa bahwa kami dekat pada Tuhan, padahal kami sering menjauh. Kami sering mendengar firman-Mu, tapi sesering itu pula kami melupakannya. Kami sering bertekad kepada Tuhan untuk ikut dengan setia. Tetapi kami sering mendapati diri tidak mengikut Tuhan, tetapi mengikut dunia ini. Bapa dalam sorga, kelemahan-kelemahan kami, kealpaan kami, kesembronoan kami, ternyata membuat kami malu di hadapan Tuhan. Malu oleh karena hidup kami sering tidak dapat kami pertanggungjawabkan, bukan di hadapan dunia tapi di hadapan Tuhan. Jadi kami mohon ampunilah kami Tuhan atas segala salah dosa kami, atas segala alpa dan lemah kami, atas segala pembangkangan dan pengkhianatan kami. Ajarlah Tuhan supaya kami boleh berhenti dari kelemahan dan dosa itu. Dan yakinlah kami Tuhan bahwa darah Yesus telah tercurah untuk mengampuni kami semua. Dan berilah kami kesempatan untuk hidup secara baru, segar, bersih, berpengharapan hanya di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam namanya lah anak domba Allah yang mengangkut seluruh dosa isi dunia ini, kami menaikkan pengakuan kami. Amin. Kasihanilah aku yang lemah.
kita berdiri. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dengarlah kutipan 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20. Bunyinya demikian. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan dia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Petunjuk ini saudara-saudara sangatlah jelas untuk mengembangkan kasih kita kepada Tuhan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Saudara, sebelum kita masuki liturgi firman, saya ingin mengatakan sesuatu yang penting, yaitu umumnya kalau saya tidak salah orang datang beribadah ke gereja hari Minggu, utamanya kepengen mendengar khotbah. Tentu saja khotbah yang bagus. Nah, saya mau ingatkan bahwa yang firman Allah itu yang kita baca di sini. Khotbah itu uraian dari firman Tuhan. Jadi jangan salah prioritas. Berilah perhatian yang seksama terhadap pembacaan Alkitab. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga,
Sekarang tibalah waktunya firman-Mu diberitakan. Kami akan membaca Alkitab, kami akan merenungkan. Jadi kami mohon Tuhan agar roh Tuhan memurnikan niat kami, membuat kami mengerti, sehingga kehadiran kami dalam rumah-Mu sungguh-sungguh merupakan sebuah perjumpaan dengan Tuhan. Kami menyisihkan diri kami agar Tuhan mempunyai ruang di dalam diri kami. Kami kosongkan hati kami supaya diisi oleh firman-Mu, dan firman-Mu tinggal di dalam kami. Kami mengangkat hati kami kepada-Mu Tuhan, agar kami tertular oleh kekudusan-Mu. Kami rindu pemberitaan firman Tuhan mengubahkan kami, sehingga hari ini tidak sama dengan kemarin, hari esok tidak sama dengan hari ini, karena Tuhan mengubah kami. Mengubahnya menjadi makin selaras dengan maksud Tuhan, dengan kehendak Tuhan, bukan selaras dengan maksud kami atau kehendak kami. Kami merindukan supaya dalam pemberitaan firman ini kami boleh menangkap suara-Mu, ya Allah, bukan hanya mendengarkan suara pengkhotbah. Supaya kami betul-betul menangkap apa yang seharusnya dan membedakan apa sarananya. Hari ini di hari Minggu Paskah kelima, bersama umat-Mu di seluruh dunia, kami mau berseru, berfirmanlah Tuhan kepada kami. Oleh karena kami sekalian anak-anak-Mu bukan saja siap sedia mendengarkan, tetapi juga rindu mendengarnya. Di dalam Kristus, firman yang hidup, itu kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab dari Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu Negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh Allah kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia membuka mulutnya.
Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang seorang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara, dan bertolak dari nas itu ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Saud Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh," jawabnya. "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air. Baik Filipus maupun sida-sida itu, Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil ke semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Mazmur tanggapan akan diambil dari Mazmur 22 yang akan kita nyanyikan secara berbalasan. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. 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 Aku kan masyurkan namamu, memuji Engkau di dalam jemaatmu. Hai semua anak cucu Yakub, muliakanlah Dia Tuhan Allahmu, dan gentarlah terhadap Tuhan. Hai yang takut akan Tuhan. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Tuhan pun tak memandang hina kesengsaraan manusia yang tertindas. Ia tidak sembunyikan wajah bagi orang yang hina dan tertindas. Didengarnya juga teriakan yang meminta pertolongan. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah
mengingatnya dan berbalik kepadanya. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Kan bersujud sembah padanya semua orang yang sombong di bumi, kan berlutut semua di depannya. Semua orang yang turun ke dalam debu, kan berlutut semua di depannya. Yang tak dapat terus hidup. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Dan semua anak-anak cucu kan beribadah kepada Tuhan, akan mengisahkan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang, kan beritakan keadilan Tuhan pada bangsa yang kan lahir. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Pembacaan kedua diambil dari kitab 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah, dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih.
kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan ketiga diambil dari Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat 8. Demikian bunyinya. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Haleluya. Siapa sih di antara kita yang belum pernah mendengar perumpamaan tentang pokok anggur yang benar? Saya rasa semua sudah pernah membaca, semua sudah pernah mendengar, merenungkan, paling sedikit mendengar khotbah tentang hal ini. Badan pelayanan anak yang akan dilantik sore hari ini lebih-lebih lagi. Mereka pasti ingat ada lagu Yesus pokok dan kamulah, bukan rantingnya ya, carangnya ya. Itu bahasa Indonesia zaman dulu dan tidak pernah diganti. Tinggallah di dalam aku, kan gitu. Lagu yang sangat riang, sangat terkenal. Saudara-saudara, ketika menyiapkan renungan ini, saya melihat ada dua keganjilan pada perumpamaan ini. Yang pertama ialah Yesus berkata, "Akulah pokok anggur yang benar." Pertanyaannya, memang ada pokok anggur yang tidak benar? Itu. Biasanya kita terima aja pokok anggur yang benar ya oke, gitu kan. Nggak pakai benar juga oke. Wong tertulis dalam firman Tuhan. Keganjilan yang kedua ialah jikalau kamu tinggal di dalam aku. Jadi ada ranting-ranting yang rupanya tidak mau tinggal
pada pokok anggur. Pertanyaannya, apakah ranting itu punya kuasa untuk meninggalkan pokok anggur? Jadi pertanyaan yang muncul oleh karena perumpamaan ini berbicara tentang hal-hal itu. Lalu ada dua hal lain, saudara-saudara, dalam perikop ini yang tidak dapat diabaikan, yaitu perkataan berbuah dan satu lagi perkataan tinggal, ya, tinggal di dalam aku. Terhadap empat hal ini, saudara-saudara, perenungan kita sore hari ini. Jika kita membaca perumpamaan pokok anggur dengan hati-hati, maka kita menemukan keganjilan tadi. Akulah pokok anggur yang benar. Apakah ada pokok anggur yang tidak benar? Saudara-saudara, dalam Injil sinoptik, Injil sinoptik ialah Injil Matius, Markus, Lukas, juga ada cerita tentang kebun anggur. Dan cerita tentang kebun anggur itu menggambarkan tentang Israel. Dan gambaran yang ada dari kebun anggur yang adalah Israel itu penuh dengan kekerasan, penuh dengan keserakahan. Inilah pokok anggur yang tidak benar. Sedangkan Yesus membedakan diri sebagai pokok anggur yang benar, bukan seperti yang Israel itu. Yesus adalah pokok anggur yang peduli, pokok anggur yang menyintai, bukan pokok anggur yang kejam, yang serakah. Yesus adalah pokok anggur yang berusaha agar ranting-rantingnya dapat berbuah. Jadi cerita tentang anggur dalam Injil-Injil sinoptik itu adalah cerita tentang kekerasan. Para pekerja dalam kebun anggur membunuh utusan-utusan pemilik kebun anggur. Kirim satu utusan dibunuh, kirim satu lagi dibunuh. Dan akhirnya sang tuan pemilik kebun anggur mengirim anaknya sendiri dan dibunuh juga. Gambaran kekerasan, kekejaman, keserakahan. Pertanda ini kebun anggur yang tidak benar. Sedangkan di dalam Yohanes sang anak digambarkan sebagai pokok anggur, sang bapa sebagai pengusahanya yang membersihkan ranting-ranting agar ranting-ranting berbuah banyak. Saudara, jangan heran kalau saya agak mengulang-ulang beberapa kalimat, oleh karena itu berasal dari perikop Yohanes sendiri. Sekarang yang kedua, tentang berbuah. Dalam perikop kita kan 8 ayat. Tapi kata berbuah diulang sebanyak 6 kali. Hampir setiap ayat mengandung kata berbuah. Secara statistik dan secara ilmu tafsir berarti ada pesan penting agar ranting-ranting berbuah. Dan untuk berbuah perlu dilakukan pembersihan. Dan pembersihan itu adalah tindakan pemangkasan. Pangkas sini, pangkas sana supaya berbuah. Tentu saja tindakan pemangkasan terhadap ranting, kalau kita rantingnya terkesan membawa rasa sakit. Dan rasa sakit itu perlu supaya berbuah lebih banyak. Dan ini berlaku juga buat orang-orang percaya. Ya, kalau ada keluhan, kalau ada godaan,
kalau ada cobaan, kalau ada badai dalam hidup kita. Itu perlu. Karena itu akan membuat kita berbuah. Dan kalau saya mendengar kata rasa sakit, saya selalu teringat kepada kata-kata Mother Teresa. Dia berkata dalam bahasa Inggris, "Give until it hurts." Berilah sampai merasa sakit. Sebetulnya dalam ulasan yang lebih luas, dia mau berkata, kalau kita memberi sesuatu kepada Tuhan, kepada sesama kita, memberi apa saja, maka memberi itu barulah memberi jika kita sudah merasa sakit. Ketika kita memberi dan kita tidak merasa sakit, artinya belum memberi. Indikatornya sangat jelas, ya saudara. Coba kalau kita memberi, masukkan uang ke kantong kolektor, apakah ada yang merasa sakit? Ada di antara saudara? Saya rasa tidak. Kenapa? Oleh karena kita memberi dari kelebihan kita. Ya. Mother Teresa meneruskan ulasannya. Ketika Yesus mengamati janda miskin di bait Allah yang hanya memasukkan persembahan 2 peser, Yesus berkata, janda itu telah memberikan seluruh kehidupannya, seluruh nafkah. Dan oleh karena itu si janda miskin tadi tentulah memberi sampai merasa sakit. Dan Yesus menilai persembahannya yang sedikit dan sakit itu sebagai persembahan yang diterima oleh Tuhan. Mother Teresa juga meneruskan lagi katanya, jikalau saudara punya anak 2 atau 3 atau 10, dan ada orang meminta 1 anak saudara, maka saudara tentu merasa sakit. Tidak ada orang yang mau menyerahkan anaknya kepada orang lain. Rasanya sakit. Dan kata Mother Teresa, Allah mempunyai hanya 1 anak. Tetapi toh dia memberikannya untuk menebus dosa manusia, untuk menebus dunia ini. Sehingga kata Mother Teresa, kita dapat berkata, Allah memberi sampai merasa sakit. Jadi pertanyaan buat kita, kapan saudara terakhir kali memberi sampai terasa sakit? Kapan saudara memberi pelayanan sampai merasa sakit? Banyak orang setahu saya melayani, kalau dihina, kalau tersinggung, kalau dicela, say goodbye. Pelayanan mestinya sukacita, bukan rasa sakit. Tapi sekarang ada rahasia baru. Memberi juga pelayanan, barulah memberi kalau sudah merasa sakit. Itu tidak lazim, tetapi itulah pesan firman Tuhan. Sekarang kita kembali soal berbuah. Apa sih artinya berbuah? Biasanya orang Kristiani langsung teringat kepada daftar buah-buah roh dalam surat Galatia. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan ingatan itu tidak salah, malahan sangat jelas buah roh itu untuk kehidupan sehari-hari, walaupun jarang ada yang mengikutinya, menaatinya sampai tuntas. Orang bisa lemah lembut,
bisa menguasai diri, tapi tidak merasa sukacita, stres. Orang bisa sabar, orang bisa murah hati, tapi kurang setia, cepat bosan. Tidak ada yang tuntas. Dan saya mengingatkan lagi dari perumpamaan kita, berbuah bukanlah kapasitas dari ranting-ranting. Buah itu kan terjadi secara organik. Kalau pokok anggurnya benar, kalau pengusahanya baik, dan kalau ranting-ranting melekat kepada pokok anggur. Dalam perikop dan Injil Yohanes, berbuah itu lebih tertuju kepada kebersamaan, kepada cinta kasih yang kita punya, yang ranting-ranting punya kepada pokok anggur. Cinta kasih yang rela tanpa batas. Cinta kasih yang rela tanpa berhitung. Cinta kasih yang rela tanpa pamrih. Atau dalam bahasa Injil sinoptik, ini adalah mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Serta mengasihi sesama seperti diri sendiri. Dan banyak orang Kristen cuma ngomong saja mengasihi. Tadi kita telah baca 2 kali bahkan. Barang siapa mengatakan mengasihi Allah, tetapi membenci saudaranya, dia tidak mungkin mengasihi Allah. Karena saudara yang kelihatan saja dia tidak bisa kasihi, bagaimana bisa mengasihi Allah yang tidak dilihatnya? Tidak masuk akal. Jadi banyak orang merasa cinta kasih yang demikian adalah mustahil dalam kapasitas insani. Kalau saya tanya apakah saudara mengasihi sesama saudara, langsung orang-orang berkata, bukan di sini, di jemaat lain, iya Pak, kita mengasihi sesama kita. Taunya yang dia maksud sesamanya itu sesama anggota KOR, sesama guru sekolah minggu, gitu. Sesama song leader, sesama penatua. Kalau yang lain sih sebodoh amat. Orang-orang di luar sana itu bukan sesama. Bahkan secara ekstrim yang di luar sana itu bukan manusia bahkan. Sempal kasih kita sangat terbatas. Tetapi saya ingin memberitahu sebuah rahasia pada saudara sore hari ini. Saudara, tolong jangan melupakan bagian ini. Dan minggu depan, perenungan leksionari akan membahas lebih total tentang kasih. Mari kita buktikan. Menurut saya, keyakinan saya, Tuhan Allah itu telah menanamkan kapasitas cinta kasih seperti cinta kasih ilahi dalam diri kita. Dalam diri saudara juga. Saudara juga. Coba kita buktikan. Siapa di antara saudara yang sudah punya anak? Tolong tunjuk tangan. Gampang nih tunjuk tangan doang. Oke. Dengarkan sekarang uraian saya. Nanti saya bertanya. Ketika anak kita masih dalam kandungan, orang tua sudah keluar biaya, betul? Ketika lahir, keluar biaya lagi, betul? Enggak ada yang gratis di dunia ini. Ketika sudah lahir, masih keluar biaya? Oh, masih susunya, popoknya, pampersnya. Sesudah agak besar mulai sekolah, mulai ngeles, tari balet, kumon, renang, keluar biaya. Kuliah, keluar biaya lagi.
Bahkan kata orang-orang sampai anak menikah masih keluar biaya. Betul? Ini ya, kalau yang udah orang tua udah merasakan. Pertanyaan saya gampang. Gampang ditanya, susah dijawab. Udah keluar biaya berapa untuk anak saudara? Ada yang bisa jawab? Saya udah tanya ini dari Batam sampai Surabaya, GKI. Nggak ada yang bisa jawab. Saya tanya akuntan, dia bilang, saya nggak catat, Pak. Saya tanya bankir, dia bilang, saya nggak hitung, Pak. Padahal kerjaan akuntan sama bankir itu ngitung sama nyatet. Serupiah masuk, serupiah keluar, semua dicatat dan dihitung. Itu kerjaan mereka. Tapi terhadap anak, tidak ada catatan. Tidak ada hitungan. Jadi saya menyimpulkan, kerelaan orang tua memberi kepada anaknya bersifat unlimited. Tidak terbatas, tidak dihitung, tidak dicatat, tidak ada anggarannya, tidak ada plafon. Bahkan seperti lagu Kasih Ibu, hanya memberi, tak harap kembali. Apa yang menyebabkan orang tua bisa begitu rela sampai tidak ada batasnya, tidak ada pamrihnya, tidak mencatatnya, tidak berhitung? Sebabnya, saudara mau tahu? Karena dia menyayangi anaknya. Karena cinta kasih kepada si anak. Dan melihat karakter-karakter tadi, maka cinta kasih orang tua kepada anak itu nyaris merupakan cinta kasih ilahi. Sebab cinta kasih insani tidak mungkin tanpa batas. Cinta kasih yang demikian itu adalah cinta kasih dengan segenap hati, jiwa, bahkan menurut saya melampaui akal budi. Oleh karena keluar uang nggak dicatat, itu di luar akal. Keluar uang nggak minta kembali, itu di luar akal. Keluar uang tidak dihitung, itu di luar akal, melampaui akal. Saya tambahkan lagi, kalau anak kita sakit, parah, merintih siang dan malam, tidak jarang orang tua berkata begini, kalau bisa, papa saja gantiin kamu. Kalau bisa, mama saja gantiin kamu. Asal kamu sehat. Rela menggantikan orang dalam penderitaan. Itu kapasitas ilahi, bukan kapasitas insani. Dan seperti saya katakan, saudara-saudara yang telah menjadi orang tua punya kapasitas itu. Mengasihi dengan segenap hati, jiwa, akal budi bukan teori. Kapasitasnya telah ada pada saudara. Cuma sayang, kapasitas itu cuma berlaku buat anak kita, tidak berlaku buat anak tetangga, tidak berlaku untuk anak panti asuhan, tidak berlaku bagi anak orang lain. Hanya pada anak kita. Dan siapa yang belum punya anak, tolong ingat cinta orang tua yang tanpa batas itu. Suatu hari Anda juga akan menjadi orang tua dan menikmati kasih ilahi seperti itu, yang rela, tidak berhitung apa-apa. Satu Yohanes 4 ayat 12 berkata, tidak ada seorang pun pernah melihat Allah. Jadi jika kita saling mengasihi, maka Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Itu pekerjaan rumah kita sampai kita mati. Berusaha mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, akal budi, mengasihi sesama seperti diri sendiri.
Sekarang kita melihat ranting yang tidak melekat pada pokok anggur. Sebab orang banyak takut terhadap hal ini. Jadi keganjilan lain dalam perumpamaan ini adalah, apakah ada ranting yang tidak mau melekat kepada pokok anggur? Kok rasanya tidak masuk akal? Apakah ada ranting yang mempunyai kemampuan melepaskan diri dari pokok anggur? Rasanya kok tidak. Paling jauh kita dapat berkata, ada sesuatu yang salah pada ranting yang kering, yang tidak berbuah, lalu lepas dari pokok anggur. Tapi itu bukan maunya dia, bukan kuasanya dia. Ketika Yesus mengajarkan perumpamaan ini supaya kita paham kenapa Yesus menceritakan perumpamaan yang menurut kita tidak masuk akal. Ketika Yesus mengajarkan perumpamaan ini, dia dan murid-murid sedang dalam situasi sebentar lagi menghadapi penangkapan dan penyaliban. Di waktu sisa yang sedikit itulah Yesus mengajarkan banyak hal kepada murid-murid, mulai dari pasal-pasal sebelum pasal 15 sampai setelah pasal 15. Kalau dia ditangkap dan disalibkan, tentulah murid-murid akan gentar. Dan rangkaian pasal-pasal ini berisi pengajaran Yesus untuk menguatkan, menghiburkan murid-murid. Jadi perumpamaan ini lebih dapat difahami jika kita ingat bahwa Yesus sedang berada bersama murid-murid di malam penangkapannya. Yesus menguatkan, menghibur mereka. Itu sebabnya dalam pasal 14 dia mengatakan, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal, dan aku pergi ke sana menyiapkan tempat tinggal bagimu. Yesus sangat menyintai murid-muridnya, termasuk saudara dan saya. Tetapi dia tahu bahwa salah satu muridnya malam hari itu, yang bernama Yudas Iskariot, akan berkhianat. Yudas malam itu meninggalkan kebersamaan dengan Yesus. Yudas meninggalkan persekutuan dan jamuan malam itu. Yudas melepaskan diri. Yudas mengambil jalan sendiri. Yudas meninggalkan cinta Yesus kepadanya. Jadi sekarang ketika kita mendengar ada ranting yang tidak melekat kepada pokok anggur, dan ranting yang tidak berbuah, dan ranting yang kering lalu mati, mestinya kita mengingat Yudas yang meninggalkan Yesus itu. Jadi ada ranting murid-murid dan ada ranting Yudas. Ranting, saudara-saudara, bukanlah pokok anggur. Ranting tidak dapat berbuah sendiri. Jika ranting berbuah, jika saudara dan saya berbuah, itu bukan karena kita, melainkan karena ranting itu melekat kepada pokok anggur. Itu sebabnya Yesus menekankan betapa perlunya ranting melekat kepada pokok anggur, seperti 11 murid-muridnya melekat kepadanya. Tentu saja saudara dan saya merasa senang jika meyakini dan mendapati bahwa diri kita juga melekat kepada Kristus. Tetapi kita tidak pernah memeriksa apakah betul kita melekat kepada Kristus atau tidak. Sekarang kita periksa sore hari ini. Coba ingat-ingat. Saudara kan sering berdoa di gereja, di rumah, di tempat kerja, di jalanan, di mana saja. Apa sih yang kira-kira memenuhi doa kita?
Apa sih yang menjadi isi doa kita? Coba diingat-ingat ya, nggak usah dikatakan. Ingat-ingat saja. Dan dari banyak mendengar doa, dalam banyak kesempatan, dari jemaat GKI di Batam, sampai Surabaya, sampai Denpasar, bahkan juga di gereja-gereja lain sampai ke Papua, umumnya yang saya dengar, kalau saya tidak salah dengar, isi doa Kristen sebagian terbesarnya adalah dirinya sendiri, atau yang berkaitan dengan dirinya, anaknya, saudaranya, kerabatnya. Jadi kita dengar kalimat yang biasa, berkatilah saya, ingatlah saya, sembuhkanlah saya, lindungilah saya, dengarkanlah permohonan saya, kuatkanlah saya, luluskanlah saya kalau ujian. Dan yang lebih gila ialah kalau dia naik pesawat, lindungilah saya. Jadi yang lain nggak perlu dilindungi, padahal kalau yang lain mati dia juga ikut. Kalau betul demikian, maka kita lebih melekat pada diri kita sendiri ketimbang melekat kepada Kristus. Karena yang ada di pikiran, di hati kita cuma diri kita. Dan Mother Teresa pernah berkata, kalau pikiran kita, hati kita, perasaan kita dipenuhi oleh diri kita sendiri, Kristus tidak mempunyai ruang di sana. Doa, saudara-saudara, adalah sarana yang paling banyak kita lakukan dalam membina hubungan dengan Tuhan. Dan apa jadinya hubungan itu ketika isinya lebih banyak diri kita sendiri? Itu menandai adanya egoisme, egosentrisme, egofilia. Egofilia itu mencintai diri saja. Jika keadaan kita demikian, kita tampaknya bukanlah ranting yang berbuah banyak, tetapi kita lebih mirip ranting yang berdaun banyak, tidak ada buahnya. Daun-daun melulu, ya. Mulutnya penuh dengan Kristus, dengan Yesus, dengan doa, tapi isinya semua diri sendiri. Ranting yang penuh dengan daun. Dan ingatlah, Tuhan bukan menginginkan ranting yang banyak daunnya, melainkan ranting yang banyak buahnya. Terakhir, saudara-saudara, tentang tinggal. Kata lain yang penting dalam perikop Yohanes ialah tinggal. Supaya saudara tidak salah paham, saya kasih contoh. Orang bisa berkata selamat tinggal kepada yang diberi selamat, enggak kemana-mana, dia tinggal tetap di situ, menetap. Orang juga bisa berkata selamat jalan. Orang yang diberi selamat jalan justru pergi, tidak tinggal, menetap. Tinggal itu artinya diam, menetap. Perkataan tinggal dalam perikop kita cuma 8 ayat, diulang 7 kali. Kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Dan dalam Injil Yohanes kata tinggal luar biasa banyaknya. Dalam seluruh Injil Yohanes ada 64 kali kata tinggal. Sementara dalam seluruh perjanjian baru 118 kali. Jadi Yohanes betul-betul memegang rekor ketika memakai kata tinggal. Dan ahli tafsir berkata kata ini begitu banyaknya seperti kata percaya. Sehingga percaya dan tinggal
menetap seperti sebuah idiom yang berkaitan. Idiom tentang realitas kehidupan di dalam Kristus. Realitas kehidupan yang melekat kepada Kristus. Bukan saja nanti di sana di sorga, di dunia mendatang, melainkan juga janji akan kehidupan damai sejahtera sekarang, kini, dan di sini. Perkataan tinggal, saudara-saudara, tidak tersangkali adalah kata yang penting dalam Injil Yohanes, dan ini berarti saling menetap bersama. Saya berikan beberapa contoh. Kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Saling tinggal. Kali lain Yesus berkata, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Aku menyediakan tempat bagimu. Yesus berkehendak agar orang-orang percaya berada selalu bersama-sama dengan Dia. Tambahan lain, Yesus juga pernah berkata, Ia, Roh Kudus maksudnya, menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi gagasannya jelas bahwa Yesus menekankan saling tinggal di dalam masing-masing antara Dia dan umatnya. Kehendak Yesus agar Dia dan kita saling tinggal bersama tidak lain adalah ungkapan tentang harapan cinta kasih. Sebab siapa yang saling menyintai selalu ingin berada bersama-sama. Selalu ingin kebersamaan. Bukan kebetulan, saudara-saudara, bahwa sida-sida Ethiopia di jalan menuju Gaza yang sedang mencari pengertian tentang firman Allah, dengan bantuan Filipus akhirnya pulang ke Ethiopia dengan kehidupan damai sejahtera. Kenapa? Karena kehidupan spiritualnya berlimpah-limpah. Karena hubungannya melekat kepada Yesus. Penutup, saudara-saudara, dan penutup ini sangat penting sebab banyak kekeliruan yang terjadi. Yesus berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kita kalau dengar ayat ini sejuk sekali. Yesus berjanji, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Mau minta Honda, minta Mercy, minta kondominium, minta pabrik, minta saja. Dan kamu akan menerimanya. Menurut ayat ini. Dan ada banyak ajaran Kristiani yang menekankan hal itu. Kalau saudara pengen rumah, bayangkan rumahnya warna apa, ukurannya berapa. Kasih tahu sama Tuhan, seolah-olah Tuhan goblok. Orang sering memahami janji Yesus ini secara keliru. Orang mengira Yesus memberi hak kepada murid-murid untuk meminta apa saja yang mereka mau. Hak meminta ini, saudara-saudara, sama sekali bukanlah hak untuk memuaskan hawa nafsu insani dan duniawi kita. Jadi kalau minta harta, minta kuasa, minta segala hal yang duniawi, maka ini salah sarana. Hak ini diberikan oleh Tuhan untuk meminta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya sepanjang sejalan dengan maksud Tuhan. Kalau saya boleh meminta apa saja demi memuaskan hawa nafsu saya kepada Tuhan dan Tuhan akan memberikannya, gimana kalau saya minta istri kedua? Tidak masuk akal.
Janji ini bukanlah janji untuk memuaskan hawa nafsu insani dan duniawi kita. Lebih-lebih lagi ketika isi doa kita umumnya adalah diri kita sendiri. Hati-hati. Ini adalah hak meminta apa yang sesuai dengan kehendak Allah. Dan segera sesudah ayat itu Yesus menambahkan, dalam hal inilah, dalam hal meminta dan menerima, Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid. Jadi hak meminta ini adalah hak meminta supaya berbuah banyak. Dan supaya bisa menjadi murid-murid Yesus yang benar. Yang benar-benar setia. Benar-benar mengikuti perintahnya. Dan bukan cuma nyanyi, cuma ngomong, cuma slogan. Sore ini, seperti tadi pagi, kita akan melantik badan pelayanan jemaat. Sore ini badan pelayanan anak. Tugas badan pelayanan jemaat adalah membuat jemaat menjadi ranting yang melekat kepada Kristus dan berbuah banyak. Saya mau tegaskan, tugas badan pelayanan bukanlah membuat jemaat sibuk. Bukanlah membuat banyak program, bukanlah menghabiskan dana atau mengetatkan dana. Badan pelayanan manapun tidak akan dapat berbuat sehingga jemaat berbuah dan melekat kepada Kristus jika dia sendiri tidak melekat dan berbuah. Seperti kata bijak, orang tidak dapat memberi apa yang dia tidak punya. Oleh sebab itu baik badan pelayanan maupun jemaat dan kita semua, jadilah ranting yang melekat dan berbuah seperti ranting murid-murid, dan jangan menjadi ranting Yudas. Selamat Minggu Paskah kelima. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan juga masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dan darah Maria, yang kita sesara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dan termati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Pelantikan badan pelayanan jemaat sore ini, badan pelayanan anak. Sebagai gereja Yesus Kristus, kita dipanggil untuk berperan serta dalam mengerjakan misi Allah, yaitu karya Allah yang membebaskan dunia dan manusia dari dosa dan membawa dunia serta manusia kepada kehidupan baru yang sesungguhnya dalam relasi yang benar dengan dirinya, dengan sesama, dan dengan seluruh ciptaan. Dalam rangka berperan serta mengerjakan misi Allah itu,
gereja melaksanakan misinya, yaitu mengusahakan damai sejahtera, yaitu shalom, yang berisikan keadilan, perdamaian, keutuhan seluruh ciptaan. Misi gereja ini dilaksanakan di tengah-tengah situasi yang senantiasa berubah dan berkembang. Karena itu, agar dapat dilaksanakan misinya dengan baik, gereja dalam keseluruhan dan keutuhannya dipanggil untuk terus-menerus melakukan pembangunan jemaat, yaitu pembangunan spiritual dalam pengertian seluas-luasnya. Pada hakikatnya Allah lah pelaku utama dalam pembangunan gereja. Namun demikian, Allah berkenan memilih dan memakai umatnya menjadi rekan sekerjanya sebagai pelaku dalam pembangunan gereja dengan semua talenta yang Allah percayakan kepadanya. Dengan demikian, panggilan untuk melayani sesungguhnya adalah anugerah, tetapi sekaligus juga tanggung jawab. Sehubungan dengan itulah, beberapa saudara di antara kita pada hari ini akan dilantik sebagai badan pelayanan anak di GKI Kafling Polri untuk masa pelayanan 2015-2017. Marilah kita naikkan doa syukur kita. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau setia bekerja dalam hidup kami, memampukan kami menanggapi panggilan-Mu untuk ambil bagian dalam pekerjaan-Mu di dunia ini. Kami bersyukur karena Engkau telah memanggil saudara-saudara kami ke dalam pelayanan di bidang anak di jemaat ini. Teguhkanlah saudara-saudara ini dalam kebenaran-Mu. Pimpinlah mereka dengan Roh Kudus, serta mampukanlah mereka melaksanakan pelayanan mereka dengan kuasa-Mu. Jadikanlah mereka sebagai pelayan yang berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Saya akan membacakan nama-nama dari Badan Pelayanan Anak 2015-2017 yang dipanggil, mohon naik ke sini, maju dan naik ke depan. Pertama, Ketua Maria Suryanti. Sekretaris Anissa Melistina. Bendahara Ferdi Yana Putra. Bidang Persekutuan Halim Wijaya, Aina Trisyudian. Bidang Pembinaan Soting Daniel, Leoni Ngalusi. Bidang Sarana Penunjang Felix Hidayat, Esther Perdana. Ini bagian dari tanggung jawab saya untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan baku dalam GKI bagi badan pelayanan. Apakah saudara percaya bahwa sesungguhnya Allah sendiri melalui jemaatnya di sini yang memanggil saudara-saudara ke dalam jabatan, ke dalam pelayanan bidang anak GKI Kafling Polri? Yakinkah saudara bahwa Allah telah memanggil saudara-saudara ke dalam pelayanan ini dan akan tetap memimpin, menolong, memampukan mereka yang saudara layani dalam melaksanakan pelayanan saudara-saudara? Karena itu, berjanjikah saudara untuk melakukan pelayanan saudara dengan segenap kemampuan, kesetiaan, dan sukacita? Apakah jawab saudara-saudara? Saudara, akan dilakukan pelantikan dengan pengucapan berkat. Nanti setelah berkat, jemaat berdiri menyanyikan doksologi. Allah sumber damai sejahtera yang telah memanggil saudara-saudara ke dalam pelayanan anak GKI Kafling Polri 2015-2017, kiranya menguduskan dan memelihara roh, jiwa, dan tubuh saudara hingga tak bercacat pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil saudara adalah setia,
Ia juga akan menggenapinya. Amin. Pujilah Hari semesta, sumber segala kurnia, surga dan bumi puji terus, sembah Putra Roh Kudus. Jemaat silakan duduk dan saudara-saudara Badan Pelayanan Anak menghadap jemaat. Saudara-saudara pelayan-pelayan Tuhan yang baru, lihatlah inilah jemaat Tuhan yang menantikan pelayanan saudara-saudara. Karena itu berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kami ingin mendengar tekad para pelayan yang baru. Saudara-saudara jemaat, inilah para pelayan Tuhan yang baru. Sambutlah, dukunglah, dan bekerjalah bersama mereka dalam membangun jemaat Tuhan. Sekarang diserahkan piagam pengangkatan oleh majelis jemaat. Surat pengangkatan Badan Pelayanan Anak nomor 055/GKI Kafling Polri /5/2015. Berdasarkan keputusan Majelis Jemaat GKI Kafling Polri, Jalan Hadiah 1 Kafling Polri Blok D14 nomor 1203 Jelambar, melalui persidangannya pada tanggal 19 April 2015, dengan ini mengangkat Badan Pelayanan Anak GKI Kafling Polri masa pelayanan April 2015 sampai Maret 2017 dengan susunan sebagai berikut. Ketua Maria Surjanti, Sekretaris Anissa Melistina, Bendahara Ferdiana Putra, Bidang Persekutuan Halim Wijaya, Eine Trisyudian, Bidang Pembinaan Soting Daniel dan Dioni Ngalusi, Bidang Sarana Penunjang Felix Hidayat dan Esther Perdana. Kiranya Roh Kudus memperlengkapi saudara-saudara untuk melaksanakan tugas panggilan ini. Jakarta, 3 Mei 2015, Majelis Jemaat GKI Kafling Polri. Ketua Umum Pendeta Yael Lamorahan, Sekretaris Umum Penatua Edi Karloi. Oke, silakan kembali ke tempat. Selamat bekerja. Saudara, marilah kita menaikkan doa syafaat kita dan nanti diakhiri dengan doa Bapa kami dalam nyanyian. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami berdoa bagi mereka yang sakit, sembuhkanlah. Kami berdoa bagi mereka yang hidup dalam kekurangan, cukupkanlah. Kami berdoa bagi mereka yang letih, lesu, dan putus asa, tegarkanlah. Kami berdoa bagi mereka yang berulang tahun, tambahkan hikmat Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang melayani, perlengkapilah. Kami berdoa bagi mereka yang terluka batinnya, pulihkanlah. Kami berdoa bagi mereka semua yang berniat baik terhadap sesama, kuatkanlah. Kami berdoa bagi mereka yang berbela rasa terhadap sesama, tabahkanlah. Kami berdoa sebaliknya Tuhan, bagi mereka yang berniat jahat terhadap sesama, tobatkanlah. Kami berdoa bagi mereka yang suka kekerasan, lembutkanlah. Kami berdoa bagi mereka yang suka menang sendiri, sadarkanlah. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, berilah damai sejahtera. Kami berdoa bagi dunia
dan bumi yang makin hancur, peliharakan. Dan secara khusus Tuhan kami berdoa bagi Nepal yang baru dilanda gempa. Kami berdoa bagi Nepal yang harus rela melepaskan ratusan bahkan ribuan nyawa sebagai korban gempa. Kami berdoa bagi Nepal yang sedang bersedih. Dan secara lebih khusus kami berdoa bagi 3 warga negara Indonesia yang masih hilang di Nepal dalam mendaki gunung di daerah itu. Kami menyebut nama Jerun, Ehwat, Kadek Andana, Alma Parahita. Kiranya Tuhan menolong mereka melalui pelbagai cara yang Tuhan setujui. Dengarlah Tuhan, berilah belas kasihan-Mu. Inilah syafaat kami yang kami naikkan dalam Yesus yang mengajari kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang terkasih, saat ini kita kembali diberikan kesempatan untuk membawa persembahan kita sebagai wujud syukur bagi kehidupan yang telah Tuhan anugerahkan bagi kita. Sebelumnya nas persembahan akan saya bacakan yang terambil dari 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sambil kantong-kantong persembahan akan diedarkan, kita akan iringi persembahan kita dengan pujian dari NKB 134, Terima Kasih Ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian, hari berlimpah rahmat yang dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan
bangkit berdiri. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih, kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas limpah rahmat dan juga berkat yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami Tuhan. Setiap hari Engkau mendampingi dan menyertai kehidupan kami sehari-hari, memimpin kehidupan kami Tuhan, baik susah maupun senang Tuhan. Kami sungguh bersyukur Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami membawa persembahan kami di hadapan-Mu, yang kami bawa di dalam ungkapan syukur kami atas setiap kehadiran-Mu di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan. Kiranya Engkau boleh membawanya Tuhan, boleh menguduskannya, boleh memberkatinya Tuhan, agar persembahan yang kami bawa boleh Engkau pakai bagi perluasan kerajaan-Mu Tuhan, dan juga hanya bagi kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita sore hari ini kembali dengan menaikkan pujian dari NKB 138, Makin Serupa Yesus Tuhanku. Jemaat kekasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan. Pergilah sekarang dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.